Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Alami cedera parah, Ismail Bennacer terancam absen selama 3 bulan. Gelandang AC Milan Ismail Bennacer mengalami cedera serius saat berlatih bersama tim nasional Aljazair. Hasil tes awal menunjukkan bahwa Bennacer menderita cedera betis yang dapat membuatnya absen selama sekitar 3 bulan. Kabar ini menjadi pukulan berat bagi Milan yang baru saja mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan, khususnya 3 laga krusial setelah jeda internasional awal musim ini. Tim nasional Aljazair mengonfirmasi cedera Bennacer yang membuatnya absen dalam pertandingan mendatang. Laporan lebih lanjut mengindikasikan bahwa cedera ini lebih serius dari yang diperkirakan. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, Ismail Bennacer telah menjalani tes yang menunjukkan adanya cedera tingkat 3 di betisnya. Tes lanjutan akan dilakukan di Milanello, markas latihan Milan, untuk memastikan diagnosis ini. Jika hasilnya dikonfirmasi, Bennacer diperkirakan absen antara 2,5 hingga 3 bulan ke depan. Cedera ini terjadi setelah Milan sempat mempertimbangkan untuk melepas Bennacer pada hari-hari terakhir bursa transfer. Gelandang tersebut bahkan absen dari beberapa sesi latihan. Namun setelah dipastikan akan tetap bertahan di Milan, ia kembali bergabung latihan bersama tim. AC Milan sengaja ingin singkirkan Davide Calabria. AC Milan berisiko kehilangan kapten tim Davide Calabria dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada tawaran perpanjangan kontrak di atas meja dan klub bahkan tidak sedang dalam pembicaraan dengan perwakilan bek kanan tersebut. Kontrak Davide Calabria akan berakhir pada musim panas 2025, tetapi belum ada langkah konkret dari AC Milan untuk memperbaruinya. Menurut Matteo Moretto, pembicaraan awal antara Milan dan perwakilan Calabria memang telah dilakukan beberapa bulan yang lalu, namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut. Situasi ini cukup mengejutkan, terutama mengingat peran penting Calabria sebagai kapten tim. Dengan kontraknya yang semakin mendekati masa akhir, resiko kehilangan Calabria tanpa biaya transfer semakin nyata. Hal ini memicu persaingan sengit antara klub yang tertarik pada jasa bek kanan ini, apalagi mengingat minat dari klub-klub seperti Galatasaray pada bursa transfer musim panas lalu. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bagi AC Milan, mungkin mengulangi kesalahan masa lalu, di mana klub kehilangan pemain-pemain penting seperti Hakan Çalhanoğlu dan Gianluigi Donnarumma dengan status bebas transfer. Berbeda dengan situasi Mike Maignan dan Theo Hernandez, di mana negosiasi kontrak berjalan lancar dan hampir mencapai kesepakatan, kasus Calabria justru sebaliknya. Dalam beberapa bulan mendatang, situasi Calabria akan menjadi salah satu perhatian utama bagi manajemen Milan. Jika negosiasi tidak segera dimulai, Milan bisa menghadapi situasi sulit dengan potensi kehilangan sang kapten tanpa mendapatkan keuntungan finansial apapun. Calabria sendiri sebelumnya telah menolak tawaran menggiurkan dari Galatasaray, menunjukkan loyalitasnya kepada Rossoneri. Namun ketidakjelasan kontraknya bisa mengubah dinamika ini. Jika negosiasi kontrak Mike Maignan dan Theo Hernandez berjalan lancar, manajemen klub justru bersikap seolah sedang berusaha menyingkirkan Davide Calabria. Duet Pavlovic-Gabbia bisa jadi solusi dari keroposnya lini pertahanan AC Milan. Meskipun tampil impresif musim lalu, Matteo Gabbia belum mendapat kesempatan bermain 1 menit pun di bawah asuhan Paulo Fonseca musim ini. Mengingat kesulitan yang dihadapi AC Milan di lini pertahanan, keputusan untuk mengabaikan pemain Italia ini bisa menjadi kesalahan serius. Diketahui jika Gabbia kembali ke AC Milan dari masa peminjaman di Villarreal pada pertengahan musim lalu ketika Milan mengalami krisis cedera di lini belakang. Kontribusinya langsung terasa, menjadikannya salah satu pemain paling penting di tim. Bahkan Gabbia dinobatkan sebagai pemain terbaik musim lalu berdasarkan peringkat pemain yang dirilis oleh calciomercato.com. Musim ini, lini belakang Milan menunjukkan kelemahan, kecuali Srahindja Pavlovic yang tampil positif.
Namun untuk memperkuat pertahanan, Pavlovic membutuhkan partner yang andal, seseorang yang dapat memberikan perlindungan di belakang, menjaga posisi dengan baik dan membantu mengatur permainan. Saat ini, Fikayo Tomori belum bisa memberikan performa yang diharapkan dalam peran tersebut. Sementara itu, Matteo Gabbia telah membuktikan dirinya sebagai bek yang solid dan konsisten. Musim lalu ia mencatatkan rata-rata 1,5 tackle per pertandingan, hanya 1,5 pelanggaran, 3,4 bola yang berhasil direbut kembali dan memenangkan 58% dari duel yang dilakukannya. Statistik ini menunjukkan bahwa Gabbia memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan stabilitas yang dibutuhkan di lini belakang Milan. Dengan performa pertahanan Milan yang belum maksimal, Fonseca seharusnya mempertimbangkan untuk memberi Gabbia kesempatan bermain. Produk Akademi Milan ini memiliki karakteristik yang diperlukan untuk menjadi pelengkap Pavlovic dan meningkatkan performa pertahanan tim. Mengabaikan Gabbia bukan hanya mengesampingkan seorang pemain yang berpotensi besar, tetapi juga bisa merugikan AC Milan dalam jangka panjang. Fonseca perlu mengevaluasi kembali pilihannya dan memberikan Gabbia waktu bermain yang layak. Kesempatan ini bisa menjadi solusi atas masalah yang saat ini dihadapi Milan di lini belakang dan sekaligus memberikan kesempatan bagi Gabbia untuk melanjutkan kualitasnya. Sebelum putuskan masa depannya, AC Milan tuntut pembuktian Mike Maignan. Kiper utama AC Milan Mike Maignan akan menghadapi musim yang sangat penting, yang oleh banyak media di Italia digambarkan sebagai musim berhasil atau gagalnya ia di Milan. Mike Maignan harus memutuskan apakah ia akan melanjutkan karirnya di San Siro untuk jangka panjang atau mulai mempertimbangkan klub lain sebagai tujuan berikutnya. Pemain tim nasional Prancis ini masih terikat kontrak dengan Milan hingga musim panas 2026. Namun dengan 2 tahun tersisa di kontraknya, pembicaraan mengenai masa depannya semakin memanas. Musim panas mendatang menjadi titik krusial bagi Rossoneri dan Mike Maignan. Dengan kontraknya yang tinggal menyisakan 1 tahun pada saat itu, Milan ingin memastikan bahwa mereka tidak kehilangan salah satu aset berharga mereka secara cuma-cuma. Klub berharap Mike Maignan akan menandatangani perpanjangan kontrak, tetapi jika tidak, mereka mungkin akan mulai mencari penggantinya. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan siap menawarkan Mike Maignan kenaikan gaji signifikan, mendekati pemain bergaji tertinggi di klub saat ini Rafael Leao yang mendapatkan 5,5 juta euro per musim. Mike Maignan yang saat ini menerima gaji 3,2 juta euro per musim dianggap layak mendapatkan peningkatan pendapatan berkat kontribusinya selama ini. Namun Milan juga menuntut lebih banyak dari sekedar performa di bawah mister gawang. Mike Maignan harus membuktikan bahwa ia layak menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub, sekaligus menunjukkan bahwa ia mampu menjadi pemimpin yang tangguh di lapangan. Jika ia berhasil memenuhi ekspektasi ini, Mike Maignan bisa mengamankan masa depan yang cerah bersama AC Milan. Namun jika performanya tidak konsisten, Rossoneri mungkin akan mencari kiper baru. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.